Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farah Siski Amalia dari UA di Kurma Kultum Ramadan. Mari sapa. Di episode kali ini kita akan mendengarkan kultum yang berjudul Kebersamaan dan Kepedulian Sosial di Bulan Ramadan oleh Arjuna Wijaya Marsidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hai Sobat Marisapa, perkenalkan nama saya Arjuna Wijaya Marsidi dan saya sebagai pemberi kultum untuk menyampaikan tema tentang kebersamaan dan kepedulian sosial di bulan Ramadan. Pertama-tama, pasti teman-teman sudah tidak asing dengan kata memberi. Secara selama hidup menjadi orang muslim, kita diwajibkan untuk bersedekah. By the way, apa itu bersedekah? Sedekah adalah suatu pemberian kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada seseorang tanpa ditentukan jumlahnya. Sedekah bisa berupa uang, makanan dasar seperti nasi dan lauk, hadiah, dan masih banyak lagi. Salah satu faktor kebaikan dalam kepedulian sosial di bulan Ramadan adalah 1. Menunjukkan kebaikan. Dalam kehidupan sosial, sudah seharusnya seseorang menunjukkan kebaikan terhadap yang lainnya. Hal ini memang sudah menjadi hukum alam bahwa jika seseorang melakukan kebaikan terhadap diri kita, maka kita pun harus berbuat baik kepada orang itu. Namun sebaliknya, jikalau kita melakukan keburukan, maka keburukan itu akan berbalik ke kita. Salah satu keburukan yang dapat tertanam dalam diri adalah dendam. Apa sih itu dendam? Dendam adalah kemauan keras dari seseorang atau kelompok yang ingin membalaskan kejahatan terhadap orang lain atau terhadap seseorang atau kelompok lain. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang pendendam. Secara sifat pendendam dapat membahayakan atau merugikan orang lain. Tetapi terkadang faktor orang bisa menjadi pendendam itu juga bisa dari diri kita sendiri loh. Contohnya melakukan hal yang mungkin orang lain tidak suka, menggunjing orang lain secara suka-suka, dan membuli orang lain dengan alasan hanya bercanda. Dan juga dendam dapat membatalkan puasa. Itu nggak baik ya guys. Faktor kebaikan kepedulian sosial di bulan Ramadan yang kedua adalah rukun dengan tetangga. Nah, siapa nih di sini yang punya tetangga? Tetangga adalah naungan kedua setelah keluarga dalam kehidupan sosial. Ini dikarenakan tetangga adalah orang yang paling dekat dan dapat memperhatikan kita. Tidak dianjurkan untuk menunjukkan kejelekan terhadap tetangga. Maka dari itu, menjalin hubungan silaturahmi dengan mereka adalah jalan terbaik untuk menunjukkan kebaikan. Berikut ini saya akan mengutarakan beberapa akhlak terhadap tetangga. Di antaranya adalah 1. Menghindari segala bentuk tingkah laku yang membuat terganggunya tetangga, baik secara moral maupun material. 2. Saling mengunjungi antar tetangga, atau biasanya sih dipanggil silaturahmi. 3. Bersikap murah hati. Bersikap dengan cara ini merupakan salah satu hal terbaik juga nih untuk menjadi tetangga yang baik bagi orang lain. Banyak loh yang terkadang terganggu atas keributan kita. Maka dari itu, di sela keributan yang dibuat, Maka dari itu, di sela keributan yang dibuat harus ada kata minta maaf atau terima kasih dari salah satunya. Bisa dari sisi kita maupun tetangga. Faktor kebaikan dalam kepedulian sosial di bulan Ramadan yang ketiga adalah menghormati orang tua dan menyayangi yang muda. Dalam menjalani kehidupan sosial, tentunya seseorang akan berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Di antaranya, kita akan berkomunikasi dengan orang tua maupun anak kecil. Kayak lebaran contohnya. Rasulullah sendiri menganjurkan untuk berkasih sayang terhadap anak kecil dan menghormati orang tua. Dalam hadisnya yang berarti bukan termasuk dari golongan kami yang tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak menghormati orang tua atau orang dewasa kami. Saling menghargai dalam masyarakat harus terus ditingkatkan supaya selalu ada dan dijalankan. Yang muda harus menghormati yang tua dan yang tua harus menghargai
dan yang tua harus menyayangi yang muda. Kebiasaan saling menghormati ini harus dipupuk mulai usia belia supaya ia dapat menjadi sebuah tradisi pada kehidupan seseorang. Orang tua semestinya memberikan contoh untuk anak-anaknya supaya menghormati orang lain, baik yang lebih muda atau yang lebih tua. Perangai orang tua akan sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku dan personality anak-anak. Perangai orang tua akan sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku dan personality anak-anak. Hal tersebut dikarenakan orang tua adalah manusia yang banyak menyediakan waktu bersama anak-anak sejak mereka bayi hingga dewasa. Nah, harapan untuk kita semua dari penyampaian kultum ini, kita mendapatkan hikmah dan motivasi untuk mengikuti beberapa perilaku baik dalam kebersamaan dan kepedulian sosial di bulan Ramadan ini. Mungkin cukup dari saya, Arjuna Wijaya Marsidi, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.